Hari terus berganti hari. Mei Lin menjalani gelar barunya sebagai Dewi Penguasa dengan cukup baik. Terlihat Dewi Penguasa banyak membuat perubahan di Istana Surgawi yang membuat semua penghuni Istana Surgawi semakin nyaman tinggal di Istana Surgawi. Pagi ini Dewi Penguasa sedang berjalan santai di taman yang berada di Istana Surgawi ditemani Kuansi pelayan pribadinya di Istana Surgawi. Saat Dewi Penguasa tengah menikmati suasana taman, tiba-tiba Dewa Perang datang dengan wajah yang tegang. "Salam hormat yang mulia Dewi Penguasa," ucap Dewa Perang. Dewi Penguasa menganggukkan kepalanya. "Katakan," singkat Dewi Penguasa. "Menjawab yang mulia, hamba ingin menyampaikan bahwa Raja Iblis telah memulai penyerangan dan saat ini mereka telah menyerang Istana Dewi Bulan," jelas Dewa Perang. "Kerahkan sebagian bantuan ke Istana Dewi Bulan dan sebar sebagiannya untuk menjaga setiap istana para dewa dan dewi," perintah Dewi Penguasa. "Baik yang mulia Dewi," jawab Dewa Perang yang langsung menghilang untuk menjalankan perintah Dewi Penguasa. Sedangkan Dewi Penguasa dengan santai berjalan menuju aula istana. Sesampainya di aula istana, Dewi Penguasa duduk di singgasananya. Tak lama ia mengibaskan tangannya dan menampilkan gambaran yang terjadi di Istana Dewi Bulan. Strategi yang bodoh, batin Dewi Penguasa. Terlihat kekacauan yang terjadi di sana, namun para dewa-dewi sigap membantu. Tapi ada yang aneh dari penyerangan yang terjadi di Istana Dewi Bulan yang jaraknya agak jauh dari Istana Surgawi, dan Dewi Penguasa merasakan keganjalan itu dengan tegas memerintahkan semua pengawal istana untuk bersiap dan bersiaga. "Kuansi perintahkan untuk semua pengawal meningkatkan penjagaan dan bersiap sekarang juga," ucap Dewi Penguasa. "Apakah ada sesuatu yang terjadi yang mulia?" tanya Kuansi yang sedikit penasaran karena tiba-tiba saja Dewi Penguasa memerintahkan seluruh pengawal untuk bersiap. "Kau akan tahu sendiri nanti," jawab Dewi Penguasa. Mendapat jawaban seperti itu membuat Kuansi tak berani bertanya lagi dan langsung menjalankan perintah Dewi Penguasa. Benar saja, tak lama berselang setelah Kuansi memberikan perintah kepada seluruh pengawal istana, tiba-tiba penyerangan terjadi di gerbang pertahanan Istana Surgawi. "Astaga, jadi ini maksud dari Yang Mulia Dewi Penguasa," lirik Kuansi yang langsung pergi menggunakan kingkongnya menuju Dewi Penguasa. Sesampainya di aula istana, Kuansi pun langsung melaporkan apa yang terjadi. "Yang Mulia, bangsa iblis sedang menyerang gerbang pertahanan istana," ucap Kuansi. "Aku tahu," singkat Dewi Penguasa. "Maaf Yang Mulia, jadi Anda sudah tahu kalau mereka akan menyerang Istana Surgawi dengan mengecoh penyerangan di Istana Dewi Bulan sehingga mereka dengan mudah menyerang Istana Surgawi saat semua para dewa-dewi sedang membantu Istana Bulan?" tanya Kuansi. "Mereka mencoba mengecoh kita dengan permainan bodohnya," jawab Dewi Penguasa dengan senyum smirk. "Tapi Yang Mulia, apakah kita mampu melawan mereka tanpa bantuan yang kuat seperti ini? Terlebih hampir separuh prajurit sedang berada di Istana Bulan," ucap Kuansi yang mulai khawatir. Dewi Penguasa menatap Kuansi dengan senyum lembutnya sembari berjalan meninggalkan singgasananya. "Tenanglah Kuansi," singkat Dewi Penguasa dengan menyentuh bahu Kuansi. Kuansi yang menyadari kesalahannya dengan mengkhawatirkan Istana Surgawi, padahal di istana itu ada sang Dewi Penguasa yang notabene adalah dewi terkuat di antara dewa-dewi lainnya, bahkan di antara semua makhluk itu, sama saja seperti meremehkan Dewi Penguasa itu pun langsung bersujud memohon ampun. "Ampuni hamba Yang Mulia. Hamba pantas untuk dihukum karena tanpa sadar telah meremehkan Anda," ucap Kuansi dengan nada penyesalan. "Bangunlah Kuansi. Aku mengerti kekhawatiranmu. Itu tak masalah," jawab Dewi Penguasa dengan nada yang lembut.
Quan Si berdiri setelah mendapat jawaban dari Dewi Penguasa. "Terima kasih Yang Mulia," ucap Quan Si. "Sekarang bersiaplah karena kita akan bermain-main dengan mereka," ucap Dewi Penguasa santai namun terdengar mengerikan bagi yang mendengarkan. "Ini pasti akan menjadi permainan yang mengerikan." Batin Quan Si bergidik ngeri membayangkan ucapan Dewi Penguasa. Pasukan Raja Iblis telah berhasil menembus gerbang pertahanan karena memang prajurit Istana Surgawi kalah jumlah dengan pasukan Raja Iblis yang datang sangat banyak. Kini pasukan Raja Iblis kembali bertarung dengan prajurit penjaga gerbang utama Istana Surgawi dan lagi-lagi mereka berhasil menembus gerbang utama. Sedangkan Dewi Penguasa telah berdiri dengan gagah namun tak meninggalkan sisi keanggunan dan kecantikan yang tak terelakkan lagi, menanti kedatangan pasukan Raja Iblis. Di belakang Dewi Penguasa juga telah berdiri para prajurit terkuat Istana Surgawi dan juga ada Quan Si yang telah berganti pakaian perangnya itu pun telah siap untuk berperang melawan pasukan Raja Iblis. Saat semua pasukan bangsa iblis telah berhasil masuk ke dalam halaman Istana Surgawi, mereka sempat tertegun melihat sosok wanita yang berdiri tegap menggenggam pedangnya dengan begitu anggun dan kecantikan yang dimilikinya mampu menghipnotis pasukan iblis. Dialah Sang Dewi Penguasa. Episode sebelumnya 56. Episode berikutnya 58. Pertarungan pun tak terelakkan lagi antara pasukan iblis dan prajurit kerajaan surgawi yang langsung dipimpin oleh Dewi Penguasa. Walaupun prajurit surgawi kalah jumlah dengan pasukan iblis tapi itu tidak mempengaruhi Dewi Penguasa yang mampu melenyapkan banyak pasukan iblis dalam satu serangan. Saat pasukan iblis mulai kalah tiba-tiba langit menjadi merah menyala dan tak lama muncullah sosok Raja Iblis. Raja Iblis datang bersama dengan Dewi Kesuburan dan juga pasukan khususnya yang terlihat lebih menyeramkan dari pasukan sebelumnya. Raja Iblis berjalan ke arah Dewi Penguasa dan saat berjalan ia sempat tertegun melihat penampilan Dewi Penguasa yang berbeda dengan yang terdahulu. Dewi Penguasa yang sekarang terlihat lebih cantik dan anggun membuat Raja Iblis tanpa sadar mengagumi Dewi Penguasa. Wah, ternyata Anda cukup pandai untuk mengetahui rencana yang mulia Raja Iblis buat untukmu Dewi Penguasa, ucap Dewi Kesuburan dengan sombong. Bukan hal sulit bagiku untuk mengetahui rencana bodoh kalian, jawab Dewi Penguasa santai. Mendengar Dewi Kesuburan menyebut Dewi Penguasa dengan tidak hormat membuat Quan Si emosi. Di mana tata kramamu Dewi Kesuburan? Kau tidak seharusnya memanggil Yang Mulia Dewi Penguasa seperti itu, tegur Quan Si. Hahaha. Dia bukan lagi pemimpinku yang harus aku hormati karena sebentar lagi kekuasaan dunia ini akan menjadi milik Yang Mulia Raja Iblis dan dengan begitu kalian semua harus tunduk hanya kepadanya bukan lagi dengan Dewi Penguasa itu, jelas Dewi Kesuburan dengan percaya diri. Bermimpi sajalah kau Dewi Kesuburan. Kalian tidak akan pernah mengambil alih kekuasaan dunia, jawab Quan Si geram. Kau yang harusnya bermimpi saja karena sebentar lagi rajaku akan menghabisi dewimu itu dengan sangat mudah karena kekuatan yang dimiliki Raja Iblis yang sekarang lebih kuat dari terdahulu, sombong Dewi Kesuburan sambil bermanja kepada Raja Iblis. Mendengar perdebatan antara kedua wanita itu membuat Raja Iblis kesal. Berhentilah berbicara Dewi Kesuburan dan lepaskan tanganmu dari tubuhku, ucap Raja Iblis dingin. Dewi Kesuburan terkejut dengan ucapan Raja Iblis yang terkesan dingin kepadanya berbeda dari kebiasaan mereka namun Dewi Kesuburan langsung melepas genggaman tangannya yang berada di lengan Raja Iblis. Ada apa dengan Raja Iblis kenapa dia dingin kepadaku? Batin Dewi Kesuburan menerka-nerka. Sedang Dewi Penguasa tersenyum miring saat mendengar suara hati Dewi Penguasa.
Karena dia mulai menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Ucap Dewi Penguasa yang membuat bingung semua orang kenapa tiba-tiba Dewi Penguasa berbicara seperti itu dan untuk siapa dia berbicara. Sedangkan Dewi Kesuburan yang mendapat tatapan dari Dewi Penguasa merasa bahwa Dewi Penguasa berbicara kepadanya lebih tepatnya menjawab suara hatinya. Apa dia mendengar suara hatiku? Heran Dewi Penguasa. Dewi Penguasa hanya tersenyum miring menanggapi suara hati Dewi Kesuburan. Kini Dewi Penguasa beralih menatap ke arah Raja Iblis. Apa maumu? Tanya Dewi Penguasa. Kau tahu apa yang ku mau sedari dulu Dewi Penguasa, jawab Raja Iblis. Sepertinya bukan hanya kekuasaan yang sekarang kau inginkan Raja Iblis, ucap Dewi Penguasa. Hahaha. Tak kusangka ternyata kau bisa mengetahui apa yang ku inginkan selain kekuasaanmu, jawab Raja Iblis. Ya kau benar Dewi Penguasa. Aku bukan hanya menginginkan kekuasaanmu tetapi setelah melihatmu aku jadi menginginkanmu juga. Lanjut Raja Iblis yang mengejutkan semua orang yang berada di sana terutama Dewi Kesuburan. Apa maksudmu Raja Iblis? Tanya Dewi Kesuburan dengan kesal. Seperti yang kau dengar Dewi Kesuburan kini bukan hanya kekuasaan yang kuinginkan tetapi aku juga menginginkan Dewi Penguasa sebagai pendampingku. Jelas Raja Iblis tanpa memalingkan tatapannya dari Dewi Penguasa. Kau gila. Akulah pendampingmu bukan dia, teriak Dewi Kesuburan. Mendapat teriakan dari Dewi Kesuburan membuat Raja Iblis marah dan menatap Dewi Kesuburan dengan tatapan penuh amarah. Dulu memang aku menginginkanmu tetapi setelah aku melihat Dewi Penguasa dengan kecantikan, kekuatan dan kepandaian yang lebih dari sebelumnya membuatku menginginkannya dan aku sudah tak membutuhkanmu lagi karena kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewi Penguasa, jelas Raja Iblis. Apa kau lupa tanpa aku kau akan selamanya membusuk di penjara keabadian dan sekarang dengan mudahnya kau mencampakkanku setelah semua yang kulakukan untukmu bahkan aku rela mengkhianati kaumku sendiri hanya untuk dirimu, teriak Dewi Kesuburan marah. Raja Iblis yang tak suka mendapat teriakan dari Dewi Kesuburan pun langsung mencekik leher Dewi Kesuburan. Dasar beraninya kau meneriakiku. Geram Raja Iblis dengan tangan yang mencekik leher Dewi Kesuburan. Dengarkan aku baik-baik. Kau membebaskanku dengan mengkhianati kaummu itu adalah kebodohanmu dan karena kebodohanmu itulah yang membuatku muak denganmu dan sekarang enyalah kau dari muka bumi ini untuk selamanya. Lanjut Raja Iblis yang langsung membakar tubuh Dewi Kesuburan hingga menjadi abu. Para prajurit surgawi dan juga Quan Xi sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Raja Iblis kepada Dewi Kesuburan. Mereka tak menyangka bahwa nasib Dewi Kesuburan begitu tragis dikhianati dan dibunuh oleh kekasihnya sendiri yaitu Raja Iblis. Sedangkan Dewi Penguasa terlihat santai karena memang ia telah mengetahui akan nasib dari Dewi Kesuburan. Kau benar-benar telah menunjukkan jati dirimu yang sesungguhnya Raja Iblis, ucap Dewi Penguasa. Kau merayunya, memanfaatkannya, mengkhianatinya dan membunuhnya. Kau benar-benar iblis, lanjut Dewi Penguasa. Dialah yang bodoh yang dengan mudahnya tertipu olehku tapi itu tidak akan terjadi kepadamu jika kau melepaskan tahtamu dan menikah denganku maka akan aku pastikan kau beserta kaum dewa dan dewi akan aman di bawah kepemimpinanku. Jelas Raja Iblis. Tapi jika kau menolak maka kupastikan peperangan akan terjadi dan akan kupastikan kau beserta kaummu akan musnah untuk selamanya. Maka aku sarankan kau untuk memilih pilihan yang pertama Dewi Penguasa, lanjut Raja Iblis. Bersambung.